Desa Trantang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Secara topografi, ketinggian Desa Trantang merupakan sebuah dataran sedang, yaitu sekitar 500 meter di atas permukaan air laut, yang memiliki luas administrasi 673,25 ha dan terbagi menjadi 2 dusun, yakni Dusun Sumberagung dan Dusun Sumber Rahayu, yang mono memiliki penduduk dengan jumlah kakak yang tercatat sebanyak 856 kakak. Adapun mengenai asal-usul nama Desa Trantang sendiri, seperti yang tertuang di dalam RPJM Desa Trantang, menjelaskan bahwa dahulu kala ada seorang pandai besi yang bernama Empu Supo. Empu Supo mengembara dari satu tempat ke tempat lain hingga ia singgah di Pegunungan Trantang, yang mono kemudian ia mendirikan tempat pandai besi. Kemudian Empu Supo membuat sebuah caruk yang diberi nama Caruk Trantang. Dari nama caruk itulah kemudian menjadi nama Desa Trantang. Caruk tersebut digunakan Empu Supo untuk babat hutan di Desa Trantang, yang kemudian tempat dari hasil babat itu dikenal oleh masyarakat Desa Trantang dengan sebutan Kedung Babat hingga saat ini. Dibahas mengenai tradisinya tersendiri, masyarakat Trantang masih melakukan tradisi sedekah bumi yang dilakukan di Sumur Gede dan juga Odo Tayuban. Sedangkan di Sendang Pengilon dan Sendang Pucung hanya sedekah bumi sojo yang dilakukan setahun sekali pada hari Kamis secara bergantian. Terdapat pula tradisi sedekah bumi dan tahlilan yang dilakukan di makam Mbah Karang P. Dalem, yang konon merupakan seorang penyiar agama Islam di Desa Trantang yang berasal dari Jawa Tengah. Desa Trantang sendiri berbatasan langsung dengan Desa Wolu Tengah di sebelah utara, dengan Desa Gemulung di sebelah barat, dengan Desa Sidonganti di sebelah selatan, dan dengan Desa Tenggerwetan di sebelah timur. Yang mono desa ini penduduknya bermayoritas sebagai petani. Desa Trantang juga mempunyai sebuah cerita dan sejarahnya tersendiri. Sumitro Suwidak Telu, selaku tokoh masyarakat Desa Trantang, menjelaskan bahwa dahulu ada seorang anak dari pemimpin Desa Trantang bernama Joko Buduk yang ingin menikah dengan Putri Prenjak yang merupakan anak dari pemimpin Desa Wolu Tengah. Saat ingin dinikahkan, Putri Prenjak meminta sebuah persyaratan yang mono Joko Buduk diminta untuk membuat aliran sungai yang mengalir ke Desa Wolu Tengah, yang mono podo saat itu Joko Buduk membedah sebuah gunung untuk mengalirkan sungai sampai ke Wolu Tengah, yang mono sekarang gunung tersebut diberi nama Gunung Wedahan. Namun aliran sungai ini baru bisa mengalir ke Desa Wolu Tengah apabila sudah dilakukannya pernikahan, yang mono sebelah barat dari Gunung Wedahan terdapat sebuah tempat yang bernama Mungs Kembung Ngimpes, yang mono podo saat itu airnya saat akan mengalir ke Desa Wolu Tengah melewati gunungnya tetapi kembali lagi ke Desa Trantang. Setelah syarat tersebut terpenuhi, Joko Buduk dengan menaiki seekor gajah beserta rombongannya membawa sebuah seserahan kepada Putri Prenjak, tetapi saat di tengah perjalanan, tepatnya di Glodaan para rombongan dari Joko Buduk dicegat oleh paman dari Putri Prenjak. Hal ini untuk meminta tambahan seserahan, yakni duduh jambe sak enceh, ati tengu sak ungkal, dan dendeng tumo sak iyan, sak tampah. Permintaan yang tidak masuk akal ini dilakukan Putri Prenjak agar tidak jadi menikah dengan Joko Buduk dikarenaan Joko Buduk memiliki sebuah penyakit gatal yang sangat parah. Namun sebenarnya tiga permintaan tersebut merupakan sebuah istilah lain dari hal yang negatif seperti minuman arak, candu, narkoba, dan juga obat-obatan terlarang, tetapi Joko Buduk tidak mengerti akan hal itu dan menganggap permintaan itu sangat di luar nalar. Yang mono kemudian Joko Buduk sangat marah dan melempar tumpeng Bucu yang kemudian menjadi Gunung Bucu. Kemudian lumbungnya dilempar menjadi Watu Lumbung,
batu lumbung, dan goa lumbung, dan odo juga kue serta jajanan pasar lainnya dilempar menjadi sebuah batu yang berbentuk bulat. Kemudian odo sebuah kayu bambu yang dibuat untuk memikul pari dan sebagainya juga dilempar yang kemudian menancap ke tanah dan tumbuh sebuah pohon bambu yang mana pohon tersebut daunnya tumbuh di bawah atau terbalik. Selain itu tercipta sebuah sendang yang bernama Sendang Soran yang mana sendang tersebut tercipta dari seorang pengiring Joko Buduk tadi yang berlari dengan membawa sebuah air kemudian beristirahat di sebuah tempat dikarenaan lelah dan ditinggal airnya yang kemudian menjadi Sendang Soran. Sendang Soran sendiri diambil dari kata kesoranan yang memiliki arti kecapean atau kelelahan. Selain itu juga ada sebuah cermin yang dilempar oleh Joko Buduk tadi yang kemudian menjadi sendang pengilon. Lalu Joko Buduk lari ke barat namanya Bangkok, dusun di desa Gemulung. Di situ pamannya yang di Bangkok itu sedang membuat sebuah bendungan untuk mengairi sawah itu enggak bisa mampet karena terlalu deras. Setelah odo Joko Buduk itu langsung nyebur langsung mampet seketika bendungan di Bangkok itu. Jadi kalau suatu saat odo yang mau membendung sungai ini harus memakai aram dan kalau dibendung dengan tanah atau opo tidak bisa mampet. Tapi kalau diceburi seperi daunan langsung mampet diarami namanya, karena Joko Buduk saat nyebur langsung mampet bendungan itu. Terus ia juga ngomong gini, nanti kalau anak cucu saat mandi di bawah bendungan ini kalau wakil lagi tidak boleh menghadap ke atas, ke arah sungai mengalir, harus menghadap. Kalau sungainya mengalir ke arah sono yo harus menghadap ke sana, sama dengan aliran sungainya. Kalau sampai menghadap sini, ke arah sungai mengalir, kena penyakit gatal tadi, tutur Sumitro, Suwidak telu.